Apa kabar pemirsa WPI TV? Saat ini Anda menyaksikan aktual edisi 26 Juni 2013 bersama saya, Wahyu Kusuma. 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita internasional, berita nasional, dan berita seputar Pekalongan dan sekitarnya. Disiarkan dari studio WPI TV, Stibik Widya Pratama, Pekalongan. Malaysia mengumumkan keadaan darurat di dua wilayah negara bagian Johor pada hari Minggu 23 Juni 2013 karena asap dari kebakaran pembukaan lahan di Indonesia telah mengganggu polusi udara yang melewati tingkat dianggap berbahaya. Pembakaran hutan dan lahan secara liar di Sumatera sebelah barat semenanjung Malaysia dan Singapura telah membuat polutan di kedua negara tersebut. Polusi udara tersebut sudah melewati tingkat yang dianggap berbahaya. Minggu 23 Juni 2013, negara Malaysia mengumumkan keadaan darurat di dua wilayah di negara bagian Johor. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Malaysia, G. Palanaville, memposting sebuah status yang mengatakan bahwa indeks polusi udara di dua kabupaten telah melampaui level 750. Level di atas 300 menunjukkan kondisi udara dengan kadar polutan berbahaya. Selama musim kemarau, Juni sampai September, polusi tersebut menjadi masalah yang kronis bagi Malaysia dan Singapura. Tetapi di Singapura, kualitas udara mengalami perbaikan selama akhir pekan ini setelah sempat mencapai level yang berbahaya tersebut. Para pejabat Indonesia telah menuding sejumlah perusahaan yang berbasis Malaysia dan Singapura sebagai pihak yang mungkin bertanggung jawab. Tetapi perusahaan Malaysia yaitu Sime Darby dan perusahaan Singapura Wilmar Group telah menyangkal tuduhan itu. Kastil Riga, tempat kediaman resmi Presiden Latvia, Andris Bērziņš, mengalami kebakaran. Peristiwa tersebut terjadi Kamis malam 27 Juni 2013. Kebakaran ini menyebabkan atap bangunan ludes. Kastil Riga, benteng dari abad pertengahan yang dijadikan museum sejarah Latvia, telah rusak disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada Kamis 20 Juni 2013 pada malam hari menyebabkan Presiden Latvia Andris Bērziņš meninggalkan tempat kediamannya karena Kastil Riga yang sedang direnovasi. Loteng dan atap bangunan terbakar habis, mengakibatkan asap tebal membumbung ke langit. Kerusakan akibat kebakaran itu belum diketahui secara pasti, termasuk apakah kebakaran itu merusak museum dan artefak yang ada di dalamnya. Arab Saudi mengubah hari libur akhir pekan menjadi hari Jumat dan Sabtu. Hal ini sudah lama diinginkan oleh para pebisnis, tapi masih banyak beberapa pihak yang tidak menyetujui keputusan itu, karena dikhawatirkan akibat pengaruh dari Barat. Arab Saudi telah mengumumkan penggantian liburan akhir pekan resmi menjadi Jumat dan Sabtu pada hari Senin 24 Juni 2013. Dengan penggantian ini membuat hari kerja di kerajaan tersebut menjadi lebih dekat dengan negara-negara lain. Ini suatu langkah yang sudah lama diinginkan pebisnis. Ekonomi terbesar Arab telah menjadi satu-satunya dari 6 anggota Dewan Kerjasama Teluk yang punya liburan akhir pekan pada Kamis dan Jumat, setelah Oman mengubah libur akhir pekannya menjadi Jumat dan Sabtu pada bulan lalu. Segera disambut para ekonom dan pebisnis Saudi karena memberikan tambahan hari bagi sektor swasta untuk menjadi sejajar dengan pebisnis internasional. Sebagian kaum konservatif agamis menentang pemindahan libur menjadi Jumat dan Sabtu, karena mereka khawatir ini merupakan pengaruh dari Barat. Kementerian Tenaga Kerja Saudi mengatakan lebih dari 1,5 juta tenaga ilegal telah mendaftarkan diri untuk melegalkan status mereka di negara kerajaan itu. Warga asing yang menyalahi izin tinggal memiliki waktu sampai tanggal 3 Juli untuk melakukan pemutihan.
Tenaga kerja ilegal di Arab Saudi dimintai untuk melakukan pemutihan. Kementerian Tenaga Kerja Saudi mengatakan, lebih dari 1,5 juta tenaga ilegal telah mendaftarkan diri untuk melegalkan status mereka di negara itu. Meningkatnya pengangguran di Saudi mencapai 12%, khususnya di kalangan anak muda, membuat warga asing yang menyalahi izin tinggal memiliki waktu sampai tanggal 3 Juli untuk melakukan pemutihan. Masa tenggang dalam melakukan pemutihan tenaga kerja ilegal hanyalah 3 bulan. Dengan diumumkannya pengumuman tersebut, ribuan tenaga kerja asing termasuknya Indonesia, Yaman, Filipina, Sri Lanka, India, Pakistan antri di konsulat negara masing-masing. Akibat antrian di KJRI Jeddah mengalami keributan, menyebabkan 1 orang meninggal Minggu pertama Juni lalu. Dengan adanya peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk mengawasi pelaksanaan pemberian dokumen perjalanan kepada TKI ilegal, dan mereka yang tidak melakukan pemutihan sebelum 3 Juli akan dideportasi atau didenda. Tetap bersama kami karena setelah ini kami akan menyajikan berita seputar nasional. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. Sebanyak 2 ton garam ditebar dalam proses penyemaian hujan buatan di atas langit Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai, Riau, Minggu 23 Juni 2013. 3 daerah tersebut menjadi lokasi kebakaran paling hebat di Riau. Minggu 23 Juni 2013, telah terjadi hujan garam di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai, Riau. Hujan garam tersebut adalah buatan untuk menyelamatkan daerah kebakaran di Riau. Sebanyak 2 ton garam ditebar. Petugas Badan Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT menebar sebanyak 800 kg di atas langit, Sei Pakning dan Bukit Batu.
sedangkan 1.200 kg lainnya ditebar di daerah Mandau dan Dumai. Penyebaran garam tersebut menggunakan pesawat Hercules yang berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Rosmin Nurjadin, Pekanbaru. Sebelumnya penebaran garam sudah dilakukan, dengan menebarkan 4 ton di daerah Dumai dan Bengkalis. Penebaran ini dilakukan di lokasi titik api terbanyak, ujar Triwidodo, Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Dari laporan tim, tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah mulai turun hujan di daerah Dumai dan sekitarnya. Walaupun hujan hanya sekitar 30 menit, tetapi cukup berpengaruh terhadap kondisi kabut asap di Dumai dan Pekanbaru. Ungkap Brigjen Teguh Raharjo, Komandan Satgas Penanggulangan Asap dan Danrem 031 Wirabima. Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-486 yang puncaknya digelar Sabtu malam 22 Juni 2013 dengan pembukaan aneka panggung hiburan untuk warga terbilang sukses. Hal ini memberikan bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi Ahok peduli dengan warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi Ahok terbilang sukses dan menarik simpati warga Jakarta. Bukti bahwa pemimpin Jokowi Ahok peduli dengan warganya adalah kemeriahan peringatan HUT Kota Jakarta yang ke-486 terbilang sukses. Acara digelar pada Sabtu malam, 22 Juni 2013 dengan pembukaan aneka hiburan panggung. Yayat Supriyatna, seorang pengamat perkotaan mengatakan, acara peringatan HUT Kota Jakarta sangat bagus. Hal tersebut tidak hanya memperlihatkan fungsi kota pada warganya, agar lebih bersatu dan harmonis, juga memperlihatkan pemerintahnya peduli dengan warga. Sebenarnya Jakarta sudah lama kehilangan rohnya, di mana ada penghubung yang kuat antar warga dengan kota ini. Sehingga acara seperti semalam bisa menjadi ruang ekspresi yang positif bagi seluruh warga. Keadaan psikologis warga Jakarta saat ini sering murung dan tegang dibanding dengan kegembiraannya. Hal tersebut dipicu karena sering terkena macet, stres, aneka kekerasan, banjir, tambah Yayat. Tingkat partisipasi warga Bandung pada pemilu kada Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 23 Juni 2013, hanya berkisar 56%. Menurut JSI, tingkat partisipasi itu merupakan cerminan kurang pedulinya masyarakat Kota Bandung dalam pemilihan kepala daerah. Pada pemilu kada Kota Bandung, Jawa Barat, warga terlihat tidak begitu antusias terhadap pemilihan kepala daerahnya. Tingkat partisipasi warga Bandung hanya berkisar 56% dari seluruh warga Kota Bandung, Minggu 23 Juni 2013. Menurut analisa dari Jaringan Suara Indonesia, JSI, melalui hitung cepat, tingkat partisipasi itu merupakan cerminan kurang pedulinya masyarakat Kota Bandung dalam pemilihan kepala daerah. Melalui hitung cepat JSI, pasangan Ridwan Kamil dan Odet M. Daniel unggul dengan mendapatkan 40% suara dari 270 tempat pemungutan suara yang dipilih secara acak. Sedangkan urutan kedua diisi oleh nomor urut 1 Edi Siswandi dan Erwin Setiawan dengan 17% suara. Disusul pada urutan ketiga ada pasangan Ayi Vivananda dan Nani Suryani dengan 15% suara. Keempat oleh pasangan Iswara dan Asep Dedi 7% suara. Lalu diikuti pasangan calon dari jalur perseorangan yang berkisar antara 1% hingga 8%. Hampir semua agen bus antar kota dan antar provinsi di Ponorogo, Jawa Timur menaikkan harga tiketnya minimal Rp50.000. Penumpang yang berlaku per penumpang yang berlaku sejak Sabtu kemarin, 22 Juni 2013. Naiknya harga tiket bus dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Mengeluhnya para konsumen terhadap harga tiket bus yang naik. Sejak Sabtu kemarin, 22 Juni 2013, hampir semua agen bus antar kota dan antar provinsi di Ponorogo, Jawa Timur menaikkan harga tiketnya minimal Rp50.000 per penumpang.
Naiknya harga tiket bus ini dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinaikkan oleh pemerintah pada Jumat malam, 21 Juni 2013. Padahal dari pemerintah pusat sendiri belum menetapkan dinaikannya harga tiket bus. Menurut Sudarman, seorang kepala dinas perhubungan Kabupaten Ponorogo, mengatakan bahwa melonjaknya harga tiket yang ditetapkan masing-masing agen ini pihak Sudarman juga tak bisa berbuat apa-apa. Karena menurut sejumlah agen tersebut, seluruh perusahaan otobus juga sudah menaikkan harga tiket. Hal ini karena operasional bus yang dijalankan juga sudah membeli BBM dengan ketentuan harga baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain bus antar kota dan antar provinsi, kenaikan ongkos kendaraan umum juga terjadi pada angkutan pedesaan. Hanya saja kenaikan ongkos angkutan pedesaan di Ponorogo tidak lebih dari Rp2.000 per penumpang. Untuk kebijakan kenaikan tarif angkutan pedesaan ini akan ditetapkan pada hari Senin 24 Juni 2013. Tetapi untuk bus antar kota dan antar provinsi, pemerintah pusat yang akan menetapkannya, ujar Sudarman. Tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan menyajikan berita seputar Pekalongan dan sekitarnya. Kurang lebih ribuan jamaah memadati acara tahunan Haul Ulama Penyebar Agama Islam di Pekalongan. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas, Minggu 23 Juni 2013, di kawasan Kompleks Pemakaman Sapuro, Pekalongan.
Ribuan jamaah memadati lokasi diselenggarakannya Haul Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas di kawasan Kompleks Pemakaman Sapuro, Pekalongan, Minggu 23 Juni 2013. Ribuan jamaah dari berbagai kota di Indonesia ini datang untuk memperingati Haul ke-87 ulama penyebar agama Islam di Pekalongan ini. Kegiatan diisi dengan tausiah oleh ulama-ulama baik ulama Pekalongan, nasional maupun internasional seperti Ketua Majelis Ulama Thailand dan ulama besar lain. Acara juga dihadiri oleh Wali Kota Pekalongan, Bashir Ahmad. Selain tausiah, di sekitar lokasi juga banyak pedagang yang menggelar barang dagangan dengan memanfaatkan keramaian yang ada. Hal ini juga membuat Jalan Jenderal Sudirman sedikit macet akibat jamaah yang menyeberang ke lokasi haul, juga akibat kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Haul Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas diadakan tiap tanggal 14 Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban dalam kalender Hijriyah. Hal ini sekaligus menandakan bahwa Ramadan akan tiba kurang lebih 15 hari lagi. Pemerintah mulai mengumumkan kenaikan BBM pada hari Jumat, 21 Juni 2013, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hal ini membuat warga Pekalongan berbondong-bondong antri memborong premium, seperti yang terpantau oleh kamera WPI TV di SPBU Jalan Merdeka, Pekalongan. BBM sudah diumumkan naik pada Jumat 21 Juni 2013 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini diumumkan oleh pemerintah di kantor Menko Perekonomian. Pengumuman kenaikan harga BBM ini juga sekaligus menetapkan harga baru BBM mulai berlaku pada tengah malam harinya, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kontan hal itu membuat warga berbondong-bondong datang ke SPBU untuk memborong premium, seperti yang terpantau oleh kamera WPI TV di SPBU Jalan Merdeka, Pekalongan. Antrian warga yang hendak membeli BBM tampak mengular. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak berwajib menyiagakan aparat kepolisian untuk berjaga di SPBU. Seperti yang telah diumumkan, harga bahan bakar minyak atau BBM telah dinaikkan oleh pemerintah. Untuk jenis premium, semula Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500. Sementara solar mengalami kenaikan dari semula Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liternya. Acara Musabakoh Tilawatil Quran diadakan di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Gedung Islamic Center, Gedung Muni, 25 Juni 2013. Kegiatan ini diisi dengan lomba tilawatil Quran untuk pelajar dari tingkat SD hingga SMA. Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mengadakan lomba musabakoh tilawatil Quran, tingkat pelajar dan tingkat umum, yang diadakan di Gedung Islamic Center dan Gedung Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Lomba ini diikuti oleh peserta dari tingkat pelajar dan tingkat umum. Untuk tingkat pelajar diadakan pada Selasa 25 Juni 2013. Sedangkan tingkat umum diadakan pada Rabu 26 Juni 2013. Dengan peserta lomba yang diikuti dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Peserta untuk tingkat pelajar diikuti oleh sekolah dasar kelas 4, sekolah menengah pertama dari kelas 7, dan sekolah menengah atas dari kelas 10. Penentuan tingkat kelas pada lomba ini berbeda dengan tahun lalu, yang memperbolehkan peserta dari kelas 5 untuk SD dan kelas 2 untuk SMP dan SMA. Walaupun pada tahun ini lomba musabakoh tilawatil Quran tingkat provinsi tidak diadakan, tetapi untuk tingkat Kabupaten Pekalongan tetap diadakan. Demikian rangkaian berita yang dapat kami rangkum dalam aktual edisi 26 Juni 2013. Saya, Wahyu Kusuma,
beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan aktual di wpitv.stimik, wp.ac.id. Selamat.